Sementara itu, pemirsa, jaksa penuntut umum mendakwa Nadiem Makarim memperkaya diri melalui pemilihan Google sebagai operating system satu-satunya pada proyek pengadaan laptop Chromebook sebesar lebih dari 809 miliar rupiah. Namun di sisi lain, tim kuasa hukum mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menilai dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum merupakan asumsi dan bukan fakta. Kasih lambai Pak Nadiem. Sidang dakwaan terhadap mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang diduga melakukan korupsi program pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Dalam dakwaan yang dibacakan, jaksa penuntut umum menyebut dengan terpilihnya Google sebagai satu-satunya operating system dalam proyek pengadaan laptop Chromebook tersebut membuat Nadiem memperkaya diri sebesar 809 miliar rupiah melalui PT Akap. Chromebook menggunakan Chrome Device Management atau Chrome Education Upgrade menjadikan Google satu-satunya yang menguasai ekosistem pendidikan di Indonesia sehingga telah memperkaya terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar 809 miliar 596 juta 125 ribu rupiah yang berasal dari PT Akap melalui PT Gojek Indonesia. Sementara itu, kuasa hukum Nadiem Makarim menyebut jika dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum merupakan asumsi dan juga interpretasi. Selain itu, kuasa hukum juga menyebut jika yang terjadi adalah pengadaan, sehingga Nadiem yang kala itu sedang menjabat tidak mengetahui proses pengadaan tersebut. Berdasarkan dakwaan yang tadi kita dengarkan, ya, jelas bahwa uraian daripada dakwaan didominasi oleh asumsi, ya, oleh interpretasi, bukan oleh fakta-fakta konkret. Yang pertama, dan yang kedua bahwa apa yang sebenarnya terjadi adalah pengadaan, Nah, yang mana Pak Nadiem sebagai menteri tidak terlibat di dalam proses pengadaan tersebut. Dodi menambahkan jika uraian alat bukti yang konkret mengenai penerimaan dana senilai 809 miliar oleh Nadiem, kuasa hukum menyebut jika kekayaan Nadiem dalam LHKPN merupakan kekayaan yang didapat Nadiem sebelum menjadi menteri. Dengan dakwaan tersebut, Nadiem langsung mengajukan eksepsi. Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Aryusuf Amir, menyayangkan sikap Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tidak memperbolehkan Nadiem untuk memberikan pernyataan usai sidang. Amir menyebut hal itu tentu melanggar hak asasi manusia. Usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terdakwa Nadiem Makarim terlihat dalam penjagaan ketat petugas keamanan. Nadiem pun terlihat langsung digiring ke mobil tahanan tanpa diberikan waktu untuk menyampaikan pernyataan. Kuasa hukum Nadiem Aryusuf Amir menyampaikan kekecewaannya terkait hal tersebut. Menurutnya, hal itu tentu melanggar hak asasi manusia. Kami sangat kecewa dan sangat keberatan karena Pak Nadiem tidak diberikan hak bicara kepada media. Itu melanggar hak asasi manusia karena dia mempunyai hak untuk ngomong ke publik. Dan saat ini kalau bicara situasi keamanan, tidak ada keamanan yang mengancam diri beliau. Situasinya semuanya kondusif, ya, semua peserta sidangnya juga tertib, jadi tidak ada alasan keamanan. Itu membuat-buat itu alasan itu. Dan kami sampaikan ini kepada pihak pimpinan kejaksaan untuk mengingatkan staf-stafnya, janganlah berlaku sewenang-wenang. Hak untuk bicara ke publik itu adalah hak mendasar dari terdakwa. Selama tidak melanggar keamanan, tidak ada masalah. Jadi tolong lagi, kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi. Karena nanti akan menjadi presiden jelek bagi kita ke depan, ada yang boleh bicara, ada yang tidak, apa dasarnya? Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi menyampaikan, bukan melarang Nadiem untuk berbicara, melainkan karena melihat kondisi Nadiem yang harus banyak istirahat pasca menjalani operasi. Oh, ini kan mengingat waktu Pak Nadiem juga capek. Pak Nadiem kan habis operasi, sudah 2 jam lebih segala macam seperti itu. Tapi kan beliau berkenan tadi Pak untuk memberikan statement. Tadi kita udah janji sebenarnya. Kan langsung ya, kita lihat situasi kalau beliau mungkin ini ya, waktunya udah habis operasi, udah habis apa. Adanya tentara itu?
Sidang lanjutan dengan terdakwa Nadiem Makarim ini akan kembali dilanjutkan pada tanggal 8 Januari mendatang dengan agenda menjawab eksepsi dari terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atau replik.